Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Labi Baraf El Ghaffar dengan NIM 1401220179. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, skripsi saya berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth melalui media sosial TikTok terhadap purchase intention produk skincare scientific dengan pendekatan information adoption model. Di presentasi ini akan saya sampaikan secara ringkas namun menyeluruh mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, serta gambaran analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Oke. Industri skincare di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Statista, pendapatan pasar skincare di Indonesia terus mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan terus tumbuh hingga beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa produk skincare telah menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, di tengah pertumbuhan pesat industri skincare yang menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat, konsumen tidak lagi membeli produk hanya berdasarkan klaim dari perusahaan, tapi cenderung mencari dan membandingkan berbagai informasi sebelum mengambil keputusan pembelian. Eh, Kondisi ini menjadikan produk skincare sebagai produk dengan tingkat keterlibatan tinggi karena menyangkut aspek keamanan, efektivitas, dan kecocokan dengan kondisi kulit masing-masing individu. Di sisi lain, tingginya penetrasi internet di Indonesia yang menurut data APJII telah mencapai lebih dari 80% pada tahun 2025, memperkuat peran media digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Generasi milenial dan Gen Z menjadi kelompok pengguna internet terbesar sehingga media sosial berperan penting sebagai sumber utama informasi termasuk informasi terkait produk skincare. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tapi juga sebagai media pencarian ulasan, pengalaman pengguna, serta rekomendasi produk. Salah satu platform yang menonjol dalam konteks ini adalah TikTok, yang mengusung format video pendek dan algoritma For You page yang memungkinkan konten menyebar secara luas dan cepat. Dalam konteks skincare, TikTok menjadi media yang relevan karena mampu menampilkan pengalaman penggunaan produk secara visual, seperti tekstur, cara pemakaian, hingga hasil sebelum dan sesudah penggunaan. Salah satu brand yang dibicarakan dan direview di TikTok adalah Skintific. Meskipun Skintific memperoleh eksposur yang tinggi melalui berbagai konten ulasan di TikTok, belum dapat dipastikan bahwa seluruh informasi tersebut benar-benar diadopsi oleh konsumen dan mampu mendorong minat beli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kualitas, kuantitas, dan kredibilitas informasi yang tersebar. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana electronic word of mouth atau EWOM di TikTok memengaruhi purchase intention melalui proses adopsi informasi oleh konsumen. Selanjutnya akan masuki ke rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu eh, bagaimanakah information quality yang disampaikan melalui media sosial TikTok memengaruhi information usefulness bagi konsumen scientific. Yang kedua ada bagaimanakah information quantity yang disampaikan melalui media sosial TikTok memengaruhi information usefulness bagi konsumen scientific. Yang ketiga ada bagaimana information credibility yang disampaikan melalui media sosial TikTok memengaruhi information usefulness bagi konsumen scientific. Yang keempat ada bagaimanakah information usefulness memengaruhi information adoption oleh konsumen scientific. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah information adoption memengaruhi purchase intention konsumen scientific. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengaruh electronic word of mouth melalui TikTok terhadap minat produk scientific dan menggunakan Information Adoption Model atau IAM sebagai kerangka konseptual utama. Oke, selanjutnya akan masuk ke landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada konsep manajemen pemasaran, khususnya pemasaran digital dan media sosial yang menempatkan konsumen sebagai pusat pengambilan keputusan. Dalam konteks digital, komunikasi antar konsumen menjadi semakin dominan, salah satunya melalui electronic word of mouth eh, yang dianggap lebih kredibel karena bersumber dari pengalaman nyata pengguna. Penelitian ini juga mengadopsi information adoption model yang dikembangkan oleh Sussman dan Siegel
yang menjelaskan bahwa konsumen akan mengadopsi informasi apabila informasi tersebut dinilai bermanfaat. Dalam model ini, kegunaan informasi dipengaruhi oleh karakteristik informasi seperti kualitas, kuantitas, dan kredibilitas. Oke, eh, selanjutnya memasuki. Oh, ini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada e-worm via the TikTok application and its influence on the purchase of intention of something products, yaitu menjadi jurnal acuan utama saya. Terus ada yang kedua ada the influence of e-worm in social media on consumers purchase intention. Yang ketiga ada the impacts of e-worm communication. Yang keempat ada pengaruh e-worm TikTok terhadap minat beli kopi kenangan. Yang kelima ada the influence of TikTok e-worm on purchase intention. Yang keenam ada the effect of TikTok e-worm on purchase intention juga, tetapi yang dikemukakan oleh Setiawan et al. Yang ketujuh ada menganalisis pengaruh e-worm terhadap purchase intention di social media. Dan yang terakhir adalah ada the role of e-worm in purchase intention through information usefulness. Oke, selanjutnya akan masuki ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan bahwa information quality, information quantity, dan information credibility sebagai dimensi IWA memengaruhi information usefulness. Information usefulness kemudian akan memengaruhi information adoption, dan yang pada akhirnya akan memengaruhi purchase intention. Selanjutnya kita akan masuki metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kasual yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan kepada responden dengan kriteria pengguna TikTok pernah melihat konten terkait produk skincare. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 385 responden yang diperoleh menggunakan rumus Kocaran karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumusnya itu ini. N sama dengan 1,96 kuadrat kali 0,5 kali 0,5 bagi 0,05 kuadrat yang akan menjadi 384,16 yang kemudian akan dibulatkan kepada 385. Oke, instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Indrawati et al. Dan disesuaikan dengan objek penelitian. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Analisis data dilakukan menggunakan partial least square sama structural equation modeling, jadi PLS SEM, dengan bantuan software Smart PLS. Untuk teknik analisis data, tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi yang pertama adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban responden. Yang kedua ada evaluasi model, yaitu outer model. Itu mencakup uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Yang ketiga ada evaluasi model struktural, yaitu inner model, untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel laten melalui nilai R-square, path coefficient, dan signifikan pengujian.
Terus yang terakhir adalah uji hipotesis yang dilakukan dengan melihat nilai T statistik dan p-value. Jadi hipotesis dinyatakan diterima apabila p-value eh, lebih dari 0,05. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai IWAM dan Information Adoption Model dalam konteks media sosial TikTok. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku bisnis skincare dalam merancang strategi pemesanan digital yang lebih efektif. Demikian pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan untuk tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.